Halo YouTube, what's up, what's down? Ini Maria dan welcome to my channel. Hari ini aku akan bercerita tentang luxury car watercolor. Jujur ya, siapa yang nyangka aku bakalan bikin gambar mobil. Karena emang sebenarnya nggak pernah terbayang sih guys bakalan bikin mobil. Biasanya kalau aku bikin gambar mobil itu ya 2D gitu ya, nggak yang 3D seperti ini. But anyway, ini adalah tugas kursus cat airku yang kesekian. Aku udah lupa ini yang keberapa, tapi bukan yang terakhir juga sih. Apakah susah? Tentu aja ya. Terutama karena aku nggak pernah bikin gambar mobil dan juga nggak pernah kebayang bakalan bikin gambar mobil. OTW bikin ban satu lagi. Oke, yuk, cus. Sebenarnya yang bikin susah adalah ini kan ada perspektifnya ya, dan aku juga harusnya itu di print gambarnya guys. Aku nggak ngeprint, nakal banget. Terus akhirnya ini tuh aku butuh kayak 2 harian gitu untuk finally put the color on it. Aku benar-benar takut apakah bisa mengeksekusi atau enggak. Jadi setelah bikin sketsanya aja yang juga 2 hari untuk naruh warna pertamanya aja tuh juga aku kayak takut banget gitu. I don't know, I was just so afraid to fail. Karena gimana ya, mobil itu kan dia kencelingnya apa? Mengkilap. Jadi untuk menampilkan itu tuh butuh perjuangan sendiri gitu, meskipun sebenarnya ya tahu-tahu aja sih, tahu teorinya seperti apa, cuman kan ini masalahnya adalah praktek ya. Jadi untuk mempraktekkannya, untuk dapat segimana gelapnya dan segimana putihnya, karena kita nggak boleh pakai masking tape, nggak boleh juga pakai gel pen warna putih atau gouache warna putih. Jadi benar-benar mesti ninggalin warna putihnya itu dari kertas, jadi dari awal sudah dipetakan gitu bagian mana yang harusnya putih. Jadi ini benar-benar struggle banget ya, tapi aku menikmati sih. Aku kayaknya nggak pernah semenikmati ini untuk bikin gambar mobil ya. This is probably one of the pictures that I painted happily. Bisa dibilang seperti itu. Jadi ya I'm quite happy actually. Satu hal yang bisa aku ceritain dari kursusku ini aneh banget sih guys. Aku tuh jadi kayak terbiasa untuk pakai kuas yang besar. Jadi di sini pun aku pakai ukuran 14 kalau nggak salah itu kuasku. Tapi karena dia itu ujungnya bagus, dia lancip banget gitu. Jadi untuk menjangkau area yang kecil pun aku bisa gitu. Memang sih untuk bikin gambar ini aku nggak cuman pakai kuas satu itu aja ya, karena emang ada bagian-bagian yang emang kecil banget yang harus dijangkau, jadi otomatis nggak bisa dong pakai kuas yang besar, aku pakai kuas yang kecil-kecil juga. Wih, gimana guys menurut kalian progresnya? Udah mulai kelihatan lah ya. Aku post gambar ini waktu itu untuk di community, kalau kalian lihat mungkin, I don't know. Oke, terus akhirnya aku bikin backgroundnya itu pakai kayak loose watercolor gitu, karena ya aku pengennya seperti itu sih, jadi nggak usah yang kayak detil-detil banget, karena yang bagian detil-detilnya udah di mobilnya ini. Waktu sampai di step ini sebenarnya aku cukup bahagia ya, udah kelihatan tampangnya gitu loh. Cuman emang belum sempurna karena bagian yang kecil-kecil banget seperti grillnya, terus velg rodanya itu juga belum kelihatan guys. Jadi di sini aku pakai kuas yang kecil untuk bikin ini nih. Ini kan kecil-kecil banget tuh. Jadi ya mau nggak mau emang mesti pakai kuas yang kecil. Kayaknya nggak bisa deh kalau pakai kuas yang besarnya tadi itu. Jujur ngerjain ini tuh hampir kayak meditasi gitu, karena untuk bikin garis yang kecil banget gini itu kalau misalnya hidungnya gatel pengen hajing jadinya nggak bisa guys, mesti ditahan. Dan nggak cuman itu aja ya, aku bahkan tahan nafas supaya garisnya itu bener-bener bisa clean, kecil banget seperti yang aku mau, plus pakai kuas yang kecil. Padahal ini tuh mejanya, karena ini kan meja kecil gitu kan, meja untuk lesehan gitu, dia itu kadang jeglik-jeglik nggak lurus gitu loh. Jadi ya emang ada risiko kalau misalnya kecoret, ya udah deh salah jadinya. Dan seperti kita tahu kan kalau pakai cat air nggak bisa dihapus, jadi emang ya kayak gambling juga sih.
Nah, di sini adalah tempat-tempat aku mencampur warna kayak begini. Di kursusnya ini tuh kami enggak disarankan untuk punya banyak-banyak sekali warna. Jadi kita cuman punya 5 warna aja. Seperti aku udah kasih tahu di kalian di video-video aku sebelumnya ya. Kalau kalian belum nonton, aku akan kasih linknya. Dan warna-warna yang dipakai itu adalah lemon yellow, cerulean atau cyan, kemudian Prussian blue, burnt sienna, dan satu lagi adalah magenta. Di sini aku pakai quinacridone permanent rose, dan aku pakai dari Mijello, dan kadang-kadang aku campur juga pakai sakura koi watercolorku yang terkenal, nggak pernah dipakai itu. Dan ini dia, oh my god, bener-bener berantakan ya, tapi ya anyway, actually I'm really happy, bikin mobil ini tuh bener-bener bikin aku bahagia banget, and I don't know why, okay? Ada hal lain lagi yang juga aku perhatiin, nggak cuma dari aku ya, tapi mungkin juga dari beberapa temanku dari grup yang sama-sama ikut kursus ini adalah biasanya kami itu kalau terlalu lama nongkrongin ini lukisan, itu jadinya kayak ada aja yang kurang. Tapi begitu kami tinggalin sebentar, kayak misalnya dilihat dari jauh kayak gitu, ya ternyata it's not that bad, it's okay, it's alright. Jadi emang mungkin itu kuncinya ya, kayak misalnya kita sama saudara kita aja kan kalau deket mungkin berantem mulu ya kan, tapi kalau jauh-jauhan tuh kayak kangen gitu. Nah, pengalamanku pas aku bikin lukisan ini tuh juga kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya aku udah capek banget, aku putusin untuk keluar deh, mungkin cari makan dulu keluar, terus nanti pulang ngelirik doang gitu. Tapi sebenarnya it's actually really cakep, and I don't know, I told you before, right? I'm so happy about this. Aku pengen tahu dong pengalaman kalian tuh kayak gimana gitu. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama seperti aku atau enggak gitu. Terutama kalau mungkin kalian yang masih beginner sama kayak aku ya. Oke, mobilnya aku udah tambahin jalannya. Tapi ini bagian tengah mobilnya sama rodanya masih kayak kurang gitu. Jadi aku mau revisi dulu sebentar. But other than that, aku suka sih, I love it. Lanjut ya. Itu tadi adalah suara ketika aku tuh udah kayak capek banget gitu, tapi I have to move on, I have to go on with this. Karena sebenarnya aku menunda kayak ya berapa lama gitu untuk mengerjakan grillnya, karena aku ngerti banget ini tuh mesti dititikin satu-satu gitu karena dia negative space kan. Kelihatan ada yang gelapnya, masalahnya adalah yang ringnya itu bukan ring ya, apa ya namanya, grillnya itu yang warna putih, jadi yang gelapnya yang mesti dibikin gitu loh. Jadi nggak bisa main tarik-tarik garis aja, mesti dititilin satu-satu gini, dan ini mesti lurus. Actually it's not that straight, nggak selurus itu juga, dan sepertinya juga hitungannya itu nggak akurat, yang mana aku sebenarnya tidak peduli. Karena akhirnya kalau dilihat dari jauh itu nggak terlalu kelihatan juga sih guys. Jadi di sini juga aku belajar untuk memaafkan diriku sendiri, untuk nggak terlalu jadi perfeksionis juga. So yeah, that's what I learned from this all experience. By the way, kalau kalian perhatiin, kuasku itu ada biru-birunya, itu adalah spon yang harusnya adalah untuk pena diamond painting aku. Sebentar lagi aku akan bikin diamond painting lagi, jadi pastikan kalian subscribe ya untuk kalian lihat aku bikin diamond painting apa lagi nih temanya kali ini. Sampai ke bagian rode ini emang aku sedikit nge-push diriku ya, karena rode ini agak tricky, karena kalau misalnya gelap terangnya itu enggak pas, dia bakalan kelihatan kayak flat gitu loh, padahal sebenarnya kalau ban gini kan harusnya dia kelihatan agak plump gitu kan, kayak gendut-gendut gimana gitu, tapi nggak flat juga gitu. Jadi yang bagian flatnya adalah bagian yang nempel di tanahnya. Nah, aku pingin menampilkan kesan itu, jadi aku emang agak ngeyel untuk bannya ini, berkali-kali aku hajar, dan untungnya kertas yang aku pakai ini cukup tahan banting dia guys. Aku mau pakai berapa layer pun dia kayaknya ya strong-strong aja gitu. Mungkin dia tahu aku juga perempuan yang strong, iya.
Sebelum aku lanjut lagi untuk menjelaskan tentang pengalamanku ikutan kursus ini, aku pengen shout out dulu. Nama guruku adalah Pak Guru Ramdhani, dan beliau memang berpengalaman di bidangnya, dan juga emang ya majoringnya itu gitu ya. Beliau adalah lulusan ISI, jadi he knows what he's doing. Dia bukan yang model abal-abal gitu, dan kursusnya juga menurut aku ramah di kantong ya. I don't know, it's just so helpful. Aku benar-benar mendapatkan apa ya, harga yang dibayar dengan apa yang ku dapat. Itu nggak seperti kalau kita ikut workshop yang cuman satu kali pertemuan sekian ratus ribu gitu guys. Ini benar-benar beda banget, dan informasi yang kita dapetin itu banyak banget. So I'm quite thankful for him. Terima kasih ya Pak Guru, bisa bikin aku tuh kayak semangat untuk belajar terus. Jadi setiap kali dapat feedback itu emang benar-benar jadi sesuatu yang harus ku inget dan harus dipraktekin juga kayak gitu guys. Kalau kalian juga berminat, kalian bisa lihat di Instagramnya @gururamdhani. Nanti aku akan kasih linknya di bawah. Atau misalnya kalian mau lihat beliau lewat Twitter, itu juga sama. Namanya semuanya pokoknya Guru Ramdhani deh. Seandainya aja nih Bapak bikin MLM ya, misalnya ajak member dapat potongan apa kayak gitu. Karena temanku ada yang ikut setelah mereka lihat progresku mengikuti kursus sama Pak Guru ini guys. Ayo kalian juga ikut kursus sama beliau ya. Terus bilang, oh saya tahu dari Kak Maria Pak Cie. Kali aja ya kan, nanti aku langsung level diamond kan kalian ikut bahagia toh. Iya, tapi masalahnya bukan MLM, ding. Oke, sudah lupakan saja. Kalian ikut aja sana kursusnya. Dan boom, lihat seberapa banyak kali aku menghajar ini ban dan kertasnya baik-baik aja. So I'm quite happy. Apakah aku akan membisikkan kertas ini adalah namanya apa? Enggak ah, terjadi mahal. Nggak mau, diam aja udah deh. Nah, ini nih, ini penting banget buat aku ya. Satu, ini pertama kalinya aku bikin gambar mobil dan menurutku ini enggak fail. Yang kedua, di gambar ini juga aku berusaha untuk enggak terlalu memikirkan backgroundnya, alias ya I'm okay with it. Yang ketiga, aku belajar untuk bikin tanda tangan di gambarku ini. Dan yang keempat, ini adalah gambar yang akhirnya bikin aku pengen untuk memfigura karyaku, karena aku bangga banget aku bisa bikin ini guys. Di sini belum ada bayang-bayang di bawahnya ya, jadi kayak masih melayang gitu. So I'm gonna give the shadow right after this. Lihat ini kondisinya masih basah banget karena aku bikin background dan juga bawahnya itu bayangannya. Dan ini dia hasil akhirnya. I'm so happy, I'm so proud of myself. Akhirnya gambarnya jadi meskipun ada satu yang off ya, dan bapaknya itu lihat loh. Apa yang off, coba kalian komen di bawah. Apa yang enggak sesuai dengan perspektif mobil, kalian boleh komen di bawah untuk kasih masukan ke aku. Ini dia tanda tanganku. Akhirnya aku bikin tanda tangan di gambarku. Yeay. Congratulations Maria, I'm so proud of you all. Thank you. And thank you so much for watching, and I'll see you again in my next video. Jangan lupa subscribe ya. Dadah, sehat-sehat kalian semua. Stay awesome.